Selamat pagi para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, pada kali ini TV3 ingin mengulas mengenai statement pidato Pak Presiden Jokowi pada pertemuan di GBK tempo hari, bagaimana beliau mengarahkan untuk para calon-calon pemilih memilih pemimpin masa depan yang tentunya bisa berkesinambungan untuk pembangunan negeri ini. Mari pemirsa kita saksikan bersama. Selamat pagi. Kurang semangat, selamat pagi. Pagi hari ini saya sangat senang sebagai keluarga besar relawan. Pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam rangka konsolidasi. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan juga terima kasih kepada para ketua yang telah mengundang saya untuk hadir pada pagi hari ini. Setelah 8 tahun kita bekerja keras membangun negara kita Indonesia, membangun jalan-jalan nasional baik di Jawa maupun di luar Jawa, membangun jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa, dan juga jalan-jalan kecil di desa, jembatan-jembatan kecil di desa lewat dana desa. Kita juga membangun airport baru, membangun pelabuhan-pelabuhan baru utamanya di luar Jawa. Inilah yang namanya fondasi infrastruktur. Jalan apakah perlu? Pelabuhan apakah perlu? Airport apakah perlu? Semua itu diperlukan. Di Jawa maupun di luar Jawa sangat-sangat diperlukan, karena itu menjadi sebuah fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mungkin kita bersaing dengan negara-negara lain kalau jalannya becek. Benar? Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau kita tidak punya airport di provinsi-provinsi yang kita miliki. Benar? Dan dengan infrastruktur itulah rakyat diberikan kemudahan untuk membawa produk-produknya. Petani bisa membawa padinya dari desa ke kota. Nelayan bisa menjual ikannya dari desa ke kota karena ada infrastruktur. Setuju enggak? Dan juga produk-produk UMKM yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa bisa dibawa ke kota, bisa diekspor, karena kita memiliki pelabuhan, karena kita memiliki airport, karena kita memiliki jalan-jalan. Dan kita tahu jalan tol di Pulau Jawa sudah sambung menyambung dari barat sampai ke timur. Kurang sedikit saja di Banyuwangi. Nanti tahun ini insya Allah tahun 2023 insya Allah akan dikejar untuk segera diselesaikan. Siapa yang rumahnya Palembang atau Lampung? Coba dulu sebelum ada jalan tol dari Lampung ke Palembang berapa jam? Berapa jam? Sekarang berapa jam? Bisa separuhnya. Karena kecepatan, oleh sebab itu kecepatan logistik
kecepatan mobilitas orang dan barang itu bisa dipercepat. Kita juga telah membangun bendungan-bendungan plus irigasinya. Sampai akhir tahun ini 38 bendungan besar yang kita bangun. Ini untuk siapa? Untuk para petani di desa-desa kita. 74.800 desa yang kita miliki. Dan pembangunan, sekali lagi ingin saya sampaikan, pembangunan tidak Jawa sentris, tidak hanya di Jawa, tetapi pembangunan juga dilakukan di luar Jawa, dan justru sekarang lebih banyak yang di luar Jawa. Bapak Ibu setuju? Karena kita ini memiliki sekarang 38 provinsi, memiliki 514 kabupaten dan kota, memiliki 17.000 pulau. Jadi kalau yang dibangun hanya Jawa, yang di luar Jawa akan merasakan tidak adanya pemerataan. Betul enggak? Dan pembangunan infrastruktur itu akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Akan ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya berikan contoh di Mandalika. Dulunya Mandalika itu memang pantainya cantik, tapi karena tidak ada infrastruktur, tidak disiapkan dengan baik. Tetapi setelah adanya sirkuit MotoGP, sekarang Mandalika menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Coba dilihat, Bapak Ibu kalau pengen lihat cantiknya pantai-pantai kita dan laut kita, datang ke Labuan Bajo yang telah kita selesaikan, kita kerjakan. Itu juga titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Juga di Likupang, meskipun belum selesai, tetapi kita harapkan tahun depan akan diselesaikan. Likupang di Sulawesi Utara. Inilah nanti yang akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Artinya tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa. Juga daerah-daerah industri, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, di luar Jawa sekarang ini berkembang sangat pesat. Coba dilihat di Morowali. Ada yang dari Morowali. Morowali sekarang menjadi kawasan daerah industri baru Indonesia. Juga yang berada di WDB, ada yang dari Maluku Utara, menjadi daerah, menjadi titik, menjadi sentra ekonomi baru karena di situ ada kawasan industri WDB. Kalau titik-titik pertumbuhan ekonomi baru ini semakin banyak di wilayah-wilayah di luar Jawa, maka lapangan kerja akan terbuka sebanyak-banyaknya. Setuju? Karena problem besar kita adalah lapangan kerja. Kenapa? Karena penduduk kita ini gede sekali, banyak sekali. 278 juta penduduk kita. Inilah yang menyebabkan ekonomi di daerah bertumbuh. Pembangunan infrastruktur besar-besaran selama 8 tahun, hasilnya mulai kita rasakan, tetapi akan lebih dirasakan itu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Inilah yang kita siapkan mulai dari sekarang. Fondasi penting bagi membangun negara kita menjadi negara maju. Sekarang kelihatan di negara-negara lain sekarang sulit semuanya. Dunia sekarang ini sangat sulit semuanya. Harga-harga semuanya naik sampai 2 kali lipat, 50%. Tetapi di negara kita bisa kita kendalikan dengan baik.
bisa kita kendalikan dengan baik. Negara-negara besar sekarang ini resesi. Negara kita masih bisa tumbuh 5,72% di kuartal ketiga. Hati-hati, kita semuanya tetap harus waspada, tetap hati-hati. Waspada dan hati-hati karena resesi global ini sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Oleh sebab itu kehati-hatian kita, kerja keras kita semuanya harus terus kita lakukan. Yang paling penting adalah bagaimana menarik investasi yang sebanyak-banyaknya untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu saya minta di daerah-daerah yang ada investasinya agar masyarakat ikut mendukung. Karena begitu ada investasi artinya lapangan kerja itu akan terbuka. Pertumbuhan ekonomi di daerah juga pasti akan ikut naik. Saya berikan contoh Maluku Utara. Dengan adanya industri WDB sekarang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sampai angka 27%. Enggak ada di dunia sekarang ini bisa sebuah provinsi tumbuh 27%. Dan kemarin saat G20 Indonesia dikatakan oleh managing directornya IMF, Indonesia adalah titik terang ekonomi dunia di tengah kesuraman ekonomi global. Indonesia adalah titik terang ekonomi dunia di tengah kesuraman ekonomi global. Ini kita harus bangga. Karena semua negara sulit. Karena pandemi yang belum selesai, adanya krisis pangan, adanya krisis energi, adanya perang di Ukraina, adanya krisis keuangan, semuanya sekarang negara itu sulit semuanya. Kita patut bersyukur, wajib bersyukur karena negara kita masih bisa tumbuh sekali lagi 5,72%. Oleh sebab itu, pemimpin itu sekali lagi harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terakhir kita harus yakin akan kemampuan kita sendiri. Sekali lagi, kita harus yakin akan kemampuan kita sendiri. Kita harus percaya diri dan optimis. Waktu kemarin di G20, semua lihat kan? Kita mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak di antara negara-negara besar dunia. Saya waktu salaman dengan mereka, dengan Presiden Biden, saya juga Presiden Joe Biden, saya salaman juga. Kita negara besar. Waktu salaman dengan Presiden Xi Jinping, di sana negara besar, kita juga negara besar. Saya salaman juga begini. Dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk, salaman juga begini. Kita harus percaya diri dan optimis, mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang benar-benar memiliki keinginan untuk menjadi negara maju. Dengan kerja keras yang tinggi,
dengan kerja keras tanpa lelah, dengan kerja keras tanpa menyerah. Jangan dikit-dikit mengeluh. Jangan dikit-dikit mengeluh. Bukan bangsa pekerja keras itu namanya. Setuju? Semuanya harus bekerja keras, setuju? Semuanya harus bekerja keras tanpa lelah, tanpa menyerah, setuju? Jayalah negeriku, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bahwa ada kekurangan-kekurangan, kita ini manusia biasa. Bahwa perlu ada yang dikoreksi, ya kita harus koreksi karena kita juga manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Bahwa perlu ada yang dievaluasi, ya memang harus dievaluasi, diperbaiki karena kita juga manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Karena juga situasinya juga sekarang ini sangat sulit. Situasi pandemi, situasi ekonomi global, situasi resesi global sangat sulit. Itulah yang harus kita perbaiki. Saya tahu semua yang kita cita-citakan belum semuanya tercapai. Oleh karena itu sekali lagi keberlanjutan itu sangat penting sekali. Kesamaan visi dan misi ke depan itu sangat penting sekali. Yang sudah on the right track, yang sudah di jalur yang benar harus diteruskan, harus dilanjutkan. Setuju? Sekali lagi, jayalah negeriku NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Pulang ke rumah hati-hati. Semuanya selamat di jalan. Selamat pagi, terima kasih. Bagaimana pemirsa? Cukup jelas. Bapak kita Pak Jokowi baru saja menyampaikan bagaimana pembangunan infrastruktur, bendungan, airport yang telah dirintis beliau, telah dieksekusi beliau, sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan Indonesia yang terus konsisten. Meskipun di masa-masa sulit pandemik, Indonesia masih bisa bertumbuh di atas 5%. Itu adalah pencapaian yang tidak mudah. Pembangunan yang telah dirasakan saat ini di kepemimpinan Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke tidak hanya dirasakan sentral di Pulau Jawa, di Sumatera, di Nusa Tenggara, di Sulawesi, bahkan di Papua, merasakan bagaimana pentingnya infrastruktur memberikan suatu titik-titik perekonomian baru di Indonesia. Dan itu adalah fondasi awal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Negara maju sebagai macan Asia 5 besar di dunia di tahun 2045 itu harus menjadi nyata. Bagaimana bisa menjadi nyata? Tentunya harus ada berkelanjutan dalam hal pembangunan yang telah dipondasikan oleh Bapak kita Pak Jokowi. Kita harus bisa memilih pemimpin yang tepat, pemimpin yang tidak hanya enak-enak duduk di istana negara yang konon dingin AC-nya. Kita harus tepat memilih pemimpin yang bisa turun ke bawah, melanjutkan pembangunan yang telah dimulai dalam periode Pak Jokowi ini. Tentunya tadi kita telah jelas menyimak apa-apa pesan sekapur sirih dari Bapak kita, Bapak Jokowi. Baiklah pemirsa, salam
Indonesia berjaya. Selamat bekerja.